Salam sejahtera untuk Bapak Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah keluarga, dan khususnya pada malam hari ini saya akan langsung pimpin dari tempat ini. Jadi Bapak Saudara hanya mengikuti alur ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini dan sekaligus untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah pemelihara jiwa kami dan kami selalu merindukan untuk senantiasa ada dalam persekutuan bersamamu. Untuk itulah kami seisi rumah tangga dan keluarga kembali terhimpun, beribadah dengan penuh hormat dan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan atas ibadah kami. Kiranya ibadah ini menjadi kudus karena kehadiran-Mu. Memampukan kami ketika Engkau menyapa kami dengan firman-Mu untuk mengerti dan memikirkannya, sehingga kehidupan kami ada dalam tuntunan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15 saya akan bacakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi, sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu
berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang mau mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu janji? Bapak saudara pernah berjanji? Pertanyaannya, apa itu janji? Yang pertama, dalam Kamus Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Contohnya seperti memberi, menolong, datang, atau bertemu. Yang kedua, dalam Kamus Bahasa Indonesia, janji juga diartikan sebagai persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji dapat dideskripsikan sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang, dan akan digunakan maupun tidak. Janji itu juga bisa berupa sumpah atau jaminan. Bapak saudara, kita sering melihat ketika ada orang berjanji, lalu dia menggandengkan kelingking seperti ini. Berjanji. Kenapa harus kelingking yang bergandengan seperti ini, Bapak saudara? Agaknya itu diambil dari budaya Jepang kuno, jadi budaya kuno dari bangsa Jepang. Itu disebut dengan yubikiri. Jadi Bapak Ibu tahu, mungkin suka lihat dalam film atau drama-drama Jepang, di sana ketika mereka melanggar janji atau mereka mengkhianati temannya, maka kelingking inilah yang menjadi taruhannya untuk dipotong. Itu yang disebut dengan yubikiri. Nah, itu sebabnya saudara, dari yubikiri ini yang adalah budaya kuno dari Jepang, mau mengatakan kepada kita bahwa betapa mahalnya sebuah janji. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bacaan kita. Yang pertama, Bapak saudara, bahwa kita dapat melihat di sana ada pribadi yang namanya disebut Kaleb. Kaleb ini, Bapak saudara, berbeda dengan teman-temannya. Hal pertama yang perlu kita tahu tentang Kaleb, dia adalah seorang pengintai yang dia melakukan kontrak psikologis. Jadi sekali lagi, Bapak saudara, Kaleb dalam menjalankan tugasnya sebagai pengintai, dia melakukan sebuah kontrak psikologis. Apa artinya, Bapak saudara? Yang dimaksud dengan kontrak psikologis di sini tadi adalah bahwa dia berjanji pada dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan kontrak psikologis. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Dia memberikan yang terbaik bagi Allah yang memerintah dia melalui Musa. Bapak saudara bisa bandingkan dengan ayatnya yang ketujuh yang sudah tadi dibacakan. Lalu Bapak saudara, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang juga diperintah untuk mengintai tanah Kanaan? Bapak saudara, benar bahwa mereka semua melakukan tugasnya, tugas yang diperintahkan oleh Musa. Hanya saja, Bapak saudara, mereka teman-teman dari Kaleb dan Yosua ini sangat disayangkan bahwa mereka masih memiliki mental sebagai mental budak. Artinya sebagai mental budak, mereka itu dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas. Itu sebabnya ketika mereka pulang dari pengintaian mereka justru lebih menebarkan ketakutan terhadap orang enak. Jadi mereka menyampaikan berita, bukan berita peluang-peluang atau strategis mengalahkan bangsa enak, tapi justru membawa berita bahwa mereka
jangan berperang karena takut melihat orang-orang enak itu. Orang enak itu bagi saudara kalau kita bandingkan dengan Bilangan 13 ayat 31 sampai 32, di sana dikatakan bahwa orang enak itu adalah manusia yang tinggi-tinggi. Atau seringkali kalau dalam konteks kita sering bilang orang besar itu adalah orang raksasa yang bertubuh tinggi dan besar. Itulah orang enak. Bagi saudara, mereka yang menyampaikan berita yang menebar ketakutan ini, mereka ini adalah dapat dikatakan sebagai generasi tua, karena mereka ini adalah pengintai 40 tahun yang lalu dari ketika Kaleb berbicara dengan Yosua. Jadi mereka ini adalah angkatan tua yang bermental budak, yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan dan sebagainya tadi. Sesungguhnya Yosua dan Kaleb juga adalah angkatan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Yosua dan Kaleb tidaklah bermentalkan budak, tetapi justru mereka menyampaikan peluang-peluang strategis untuk mengalahkan orang enak. Jadi Yosua dan Kaleb, mereka adalah pengintai-pengintai yang penuh dengan optimisme. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan pengintai pada zaman Yosua dengan zaman Musa. Jadi sekali lagi justru mereka mengatakan bahwa Allah akan memberikan Kanaan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh Rahab, itu kita bisa lihat pada Yosua 2. Jadi para pengintai pada zaman Yosua ini berbeda dengan para pengintai pada zaman Musa yang sekali lagi di sana tadi dikatakan bermental budak. Sementara zaman Yosua mereka adalah orang-orang yang berani untuk menghadapi tantangannya. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Yeriko yang saat itu mendengar tentang Allah Israel, maka mereka semua ada di dalam ketakutan. Itu sebabnya para pengintai zaman Yosua, mereka mengatakan kepada Yosua bahwa Kanaan telah diberikan Allah kepada kita, kepada mereka maksudnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Bilangan 14 ayat 24, bahwa Kaleb di dalam kiprahnya dia mendapatkan penganugerahan dari Allah, dan itulah yang dikatakan Kaleb tentang janji Allah kepada Yosua, yang ketika dia katakan bahwa Allah pernah berjanji kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 24. Yang kedua, Bapak saudara, berbicara tentang Kaleb, ada 3 fakta bahwa Kaleb layak untuk mendapatkan janji Allah melalui Musa. Yang pertama, Bapak saudara, dia menjalankan tugasnya dengan setia. Sekali lagi, yang pertama, dia menjalankan tugasnya dengan setia, berani, bukan semata-mata karena upah yang akan diterima, tetapi lebih didasari oleh komitmen pada diri sendiri. Itu sebabnya dia melakukan tugasnya di dalam kesungguhan, sekali lagi, karena dia melakukan kontrak psikologis dalam sebuah janji. Dia berjanji pada dirinya sendiri. Yang kedua, saudara, fakta yang ada pada diri Kaleb adalah dia dan keturunannya dilayakkan Allah untuk masuk ke dalam Kanaan dan memperoleh pusaka. Dan bagi saudara, tidak ada alasan bagi Yosua untuk menolak permintaannya kepada Yosua, karena Yosua sendiri adalah saksi hidup bagi Kaleb. Fakta yang ketiga, bagi saudara, bahwa untuk memperoleh yang dijanjikan tidak diterimanya dalam kotak berbungkus sampul unik dan berpita, tetapi dia sendiri berperang dan orang enak dengan orang enak, dan orang enak dikalahkan. Bahkan dalam bacaan kita yang terakhir, Kaleb bukan saja mengalahkan orang enak, tetapi yang paling besar dari orang enak dikalahkan oleh Kaleb. Bapak saudara,
Apa yang mau kita renungkan dalam pembacaan kita malam ini? Yang pertama, dalam hidup beriman, Bapak Saudara, banyak orang salah mengartikan keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Benar bahwa keselamatan itu karena cinta kasih Allah yang besar, bukan karena perbuatan kita. Persoalannya, kita lupa bagaimana kita hidup dalam janji Allah. Benar juga, mungkin kita berjanji pada Allah. Mungkin Bapak Saudara pernah berjanji pada Allah, begini dan begitu. Tetapi yang disayangkan adalah kita tidak menandatangani kontrak dengan diri sendiri, seperti Kaleb. Jadi, kita hanya berjanji, tapi tidak menandatangani kontrak dengan diri sendiri. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Saudara? Yang terjadi adalah yang kita lakukan itu keluar dari kontrak dengan Allah. Yang kita lakukan justru di luar dari apa yang kita janjikan kepada Allah. Tidak setia, tidak sungguh-sungguh. Terkadang kita lebih percaya pada krisis hidup ini daripada kita percaya akan janji Allah. Jadi sekali lagi, Bapak Saudara, terkadang kita lebih percaya akan krisis, akan persoalan, akan pergumulan yang kita hadapi daripada kita percaya akan janji Allah. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan Yesus telah mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Akan tetapi, Bapak Saudara, kita lebih suka makan makanan yang bukan saja enak, tetapi lebih enak. Misalnya, kita lebih suka dengan yang manis daripada yang pahit. Yang manis itu berarti banyak gulanya. Lalu, kita suka yang berlemak. Kita suka yang berlemak itu berarti kita suka dengan yang banyak lemaknya. Berbicara makanan, Bapak Saudara, sesungguhnya bicara tentang kebutuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya, sesungguhnya Tuhan Yesus bukan bicara soal makan dan minum, tetapi juga bicara tentang kebutuhan. Nah, Bapak Saudara, seringkali dalam kita keinginan kita atau kebutuhan kita, misalnya kita butuh rumah. Saya pikir nggak ada yang mau rumahnya kecil. Semua orang mau rumahnya seperti istana yang besar. Itu kan lebih enak, lebih besar. Lalu, dan sangat bagus. Ingin punya rumah yang besar dan bagus. Intinya, yang kita mau itu lebih dan lebih. Bandingkan dengan Kaleb. Kaleb, dia mengalahkan yang lebih enak. Maksud saya, dia mengalahkan orang enak yang lebih besar. Tapi ini menjadi gambaran. Saya tidak tahu kebetulan ada orang yang namanya orang enak, kayak makanan gitu. Jadi saya bandingkan antara orang enak dengan makanan yang enak, keinginan kita yang enak, keinginan kita yang besar. Dan pada kenyataannya, kita memang mau yang lebih enak, tetapi justru Kaleb mengalahkan yang lebih enak, yang lebih besar itu dikalahkan oleh Kaleb. Jadi, yang ketiga, Bapak Saudara, termasuk juga dalam berumah tangga dan berkeluarga. Jadi dalam berumah tangga dan berkeluarga, cukup satu saja istri atau suami. Sekali lagi, cukup satu istri atau suami, jangan lebih. Mungkin bagi orang tertentu enak punya istri lebih dari satu atau punya suami lebih dari satu, sepertinya enak. Tetapi bagi kita, yang lebih enak itu harus dikalahkan. Sehingga janji Allah terpenuhi di kehidupan kita seperti Kaleb yang mendapat anugerah dari Allah karena mengalahkan yang lebih enak, lebih besar tadi. Suami dan istri sudah saling berjanji, bukan? Dan kalau begitu, kalau janji itu dilanggar, lebih baik seperti kata Paulus, tidak usah kawin seperti aku. Kalau mau punya lebih istri dari lebih atau suami lebih daripada satu. Sekali lagi ingat saja kata Paulus, lebih baik seperti aku, tidak usah kawin.
daripada melanggar janji yang pernah kita ucapkan. Yang terakhir, jadi janji bukan untuk, yang harus diingat Bapak Saudara, kadangkala kita itu berjanji tapi sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita. Seringkali janji itu untuk menyelamatkan diri kita. Nanti kalau sudah ketahuan, baru berjanji, saya kapok, saya berjanji. Nah, ini kadangkala berjanji itu untuk menyelamatkan diri kita. Lalu Bapak Saudara, janji mungkin tidak bernilai bagi setiap orang yang mengucapkannya, karena banyak orang yang suka berjanji. Itu sebabnya janji itu tidak punya nilai bagi dia. Tetapi yang harus kita ingat Bapak Saudara adalah bahwa ketika kita berjanji dengan seseorang, maka janji itu akan terus menggema di telinga orang lain. Ingatlah, kalau kita berjanji akan selalu menggema di telinga orang lain. Nah, Bapak Saudara, ada yang mengatakan gini, hati-hati kalau badanmu lemas, hati-hati kalau tenggorokanmu sakit, hati-hati kalau mata berkunang-kunang. Kenapa? Seorang dokter mengatakan, mungkin Anda keracunan janji. Bapak Saudara, inilah yang mau kita renungkan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya kita diingatkan kembali, banyak hal atau janji sudah banyak kita ucapkan, tapi masalahnya mari kita ingat seberapa kita menggenapi janji yang sudah kita ucapkan, baik kepada Allah maupun terhadap sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, betapa bahagianya jika kami pun memperoleh kasih karunia-Mu seperti yang Kau berikan bagi Kaleb dan keluarganya, bahkan secara turun-temurun. Oleh karenanya mampukan kami untuk berkomitmen pada diri sendiri, untuk menjalankan panggilan-Mu dengan keberanian dan kejujuran. Juga tidak berfokus pada apa yang kami peroleh, akan tetapi fokus menjalankan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Segala tantangan dan berbagai pergumulan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga yang tidak terkatakan dalam syafaat ini, sungguh kami meletakkannya dalam kuat dan kuasa tangan-Mu, karena hanya kepada-Mu kami percaya dan berlindung. Ya Tuhan, jadikanlah pertolongan-Mu menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Bahkan bagi kami sebagai gereja, mampukan kami mengatasi berbagai krisis yang datang dari internal maupun eksternal, yang dapat menggerogoti kehidupan beriman dengan dan oleh pertolongan-Mu. Terlebih lagi dalam menata kelola sumber daya harta milik gereja, serta pengembangannya, dan sebagai anak bangsa, kami menyerahkan pemerintah kota Semarang agar dengan bijak menuntun kehidupan masyarakat Semarang menuju hidup yang bersejahtera. Bagi saudara-saudara dalam satu persekutuan yang sedang lemah, tubuh atau sakit, dan yang sedang dalam pemulihan, berilah hikmat bagi mereka agar mereka juga percaya pada janji-Mu, dan mereka yang masih dirundung duka, keluarga Patinama dan Lombuan, kiranya mereka dikuatkan oleh berita Injil. Inilah doa kami, ya Tuhan, biarlah hal yang tidak terkatakan atau terungkapkan Engkau berkenan menggenapinya, karena doa ini dialaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan pengucapan syukur dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut
tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapak saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur dan sekaligus menjadi doa penutup dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami dan kuduskanlah bagimu. Kiranya melalui persembahan yang terkumpul ini, namamu semakin dipermuliakan, dan dalam hikmatmu maka penggunaannya dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab, dan yang masih ada pada kami dapat kami pakai juga untuk menjalankan kehendak-Mu. Sekarang kami pun akan keluar dari persekutuan ini. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi terang di jalan kami. Ya Tuhan, sekarang berkatilah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengan demikian, bagi saudara, maka ibadah keluarga kita selesai, dan biarlah kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi penuntun dalam jalan hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.